Di dalam pendekatan diri kepada Allah ada isbabul ahyamnya yang perlu dipahami, bahwa ada kaidah-kaidahnya dan ada ketentuan-ketentuannya yang harus kita lakukan. Ada yang memang sakit sebagai ujian, ada yang sakit sebagai bentuk peringatan dari Allah supaya lebih banyak mendekat diri kepada Allah. Terkadang ada yang memang dengan satu tindakan bisa langsung dibersihkan atau diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang membutuhkan waktu 7 hari untuk kita bisa mendekat diri kepada Allah, lalu meminta kesembuhan kepada Allah. Ketika kita diberikan sakit itu memang harus bersabar kepada Allah. Kalau semuanya kedokteran, ada yang penyakit TBC itu memberikan obat selama 6 bulan terus menerus. Kalau mengalami gangguan baik yang mengenai fisik maupun psikis, biasanya kita melakukan 41 hari, dilakukan dengan ruqyah dan diberikan beberapa, mulai 7 hari ke depannya diberikan minuman yang harus diminum. Jadi saya minta panjenengan jangan sungkan, wallahi demi Allah, walaupun sampai ndek sini, ada yang ndek sini sampai 3 bulan sekarang jadi saudara di kamar belakang. Beliau itu dulu dari luar negeri begitu. Enggak apa-apa, jangan sampai sungkan untuk menetap di sini sampai sembuh, sampai kita berusaha semaksimal mungkin. Jangan sampai sungkan, saya kenapa gitu setiap hari kok kesini. Enggak apa-apa. Kalau panjenengan enggak kesini, sayanya malah bertanya-tanya orang itu niat benar-benar pengen berobat atau enggak. Kamu ditempatkan di mana? Di atas pintu seperti itu pintunya. Laki itu nggak cuma satu. Jangan rebut suami orang, itu namanya yang rusak pagar rahayu. Mau nggak kamu kalau dirayu diganggu orang? Kalau nggak mau diganggu jangan gangguin orang. Kamu sama saya nggak mau diganggu, tapi kamu gangguin orang. Kamu kalau dari sini masih mengganggu, mau saya antem kamu. Ributnya masih. Kasih tahu. Iri kenapa? Jangan rebut suaminya. Saya sendiri mau jadiin tumbal. Iya. Sungkan-sungkan, Gus maaf saya datang lagi. Ya tidak apa-apa, malah sampai kalau nggak datang saya agak mikir. Kita itu cuma pengen tambah saudara, itu tok saja. Pengen tambah sedulur. Semoga kita semuanya tetap menjadi saudara seduluran selama sawah saking wasilullah amin ya rabbal alamin.
asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wa sirri sari fi sairil asma'i wa sifati wa alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la khawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Dan saudaraku semuanya, alhamdulillahirabbil alamin. Di malam ini, di siang ini ya, ingatnya malam terus, nganten baru soalnya. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan oleh Allah untuk berdoa dan beribadah bersama-sama untuk meminta kepada Allah di dalam kesehatan, di dalam kemudahan hajat kita semuanya. Dan yang penting perlu untuk dipahami bahwa ketika Allah memberikan kita ujian, itu semuanya supaya diri kita mendekat diri kepada Allah. Di dalam pendekatan diri kepada Allah ada isbabul ahyamnya yang perlu dipahami, bahwa ada kaidah-kaidahnya dan ada ketentuan-ketentuannya yang harus kita lakukan. Ada yang memang sakit sebagai ujian, ada yang sakit sebagai bentuk peringatan dari Allah supaya lebih banyak mendekat diri kepada Allah. Terkadang ada yang memang dengan satu tindakan bisa langsung dibersihkan atau diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang membutuhkan waktu 7 hari untuk kita bisa mendekat diri kepada Allah lalu meminta kesembuhan kepada Allah. Ada yang butuh waktu 41 hari, ada yang butuh waktu sampai dengan 2 tahun. Bahkan ketika saya di pondok pesantren Al Jannatu Darul Mawa, Candromawa, 5 tahun saya mengurusi. Bahkan sampai saat ini ketika dimasukkan sampai sekarang hampir 15 tahun juga masih di sana juga ada. Karena memang penyakit itu supaya lebih dekat diri kepada Allah. Makanya saya selalu mengatakan ke panjenengan, ketika datang ke sini tolong jangan hanya sekali, bukan bim salah bim, tidak akan bisa seperti itu. Tetapi minimal ketika sudah melakukan pemutusan harus melakukan ruqyah 17 kali. Itu yang paling cepat. Dilakukan ruqyah 17 kali. Apalagi yang berhubungan dengan ketempelan, entah karena nasab maupun karena tempat. Yang pertama, dihilangkan dulu, dibersihkan dulu yang menempel itu tadi. Dibersihkan dulu. Setelah dibersihkan, tempatnya atau wadaknya yang sudah ditempati oleh bangsa jin. Nah, penyakit psikis yang diakibatkan oleh gangguan jin itu disebut dengan ta'ifun. Ta'ifun. Yang pertama muncul al-ghotob, marah. Yang kedua muncul liwas yusufis syudurin nasi minal jinnati wanas, bingung dan was-was. Dan yang ketiga muncul perasaan sedih. Yang keempat khoyal, halusinasi. Yang kelima nanti jadi majnun atau gila. Maka ini pun juga perlu proses. Di dalam setiap penyakit itu
ada terapis-terapisnya, ada metode-metode untuk pengobatannya. Jadi ketika kita diberikan sakit itu memang harus bersabar kepada Allah. Kalau semuanya kedokteran, ada yang penyakit TBC itu memberikan obat selama 6 bulan terus menerus. Kalau mengalami gangguan baik yang mengenai fisik maupun psikis, biasanya kita melakukan 41 hari dilakukan dengan ruqyah dan diberikan beberapa, mulai 7 hari ke depannya diberikan minuman yang harus diminum. Jadi saya minta panjenengan jangan sungkan, wallahi demi Allah, walaupun sampai ndek sini, ada yang ndek sini sampai 3 bulan sekarang jadi saudara di kamar belakang. Beliau itu dulu dari luar negeri begitu. Enggak apa-apa, jangan sampai sungkan untuk menetap di sini sampai sembuh, sampai kita berusaha semaksimal mungkin. Jangan sampai sungkan, saya kenapa gitu setiap hari kok kesini. Enggak apa-apa. Kalau panjenengan enggak kesini, sayanya malah bertanya-tanya, orang itu niat benar-benar pengen berobat atau enggak, pengen sembuh benar-benar atau enggak. Kita berusaha semaksimal mungkin, jenengan hanya untuk datang saja enggak mau, ini repot. Terus pengennya sekali sembuh enggak akan jalan. Apalagi beberapa penyakit yang diakibatkan oleh ketempelan. Yang kedua karena sihir. Kalau ain minimal itu 41 hari mandi dengan air wudhunya orang yang menyebabkan ain, orang tuanya atau siapanya yang sumber ainnya itu. Jadi saya tegaskan ke panjenengan semuanya, jangan sungkan untuk datang ke sini. Sampai ndak punya uang sama sekali ke sini ndak apa-apa. Ruqyahnya dilakukan terus. Kotornya ngedibel, terus baru 1 kali mandi, baru sekali dibasuh kok pengen langsung sembuh. Atau lamun Kang, apalagi yang kena najis mughalladah, mohon maaf, 7 kali basuhan dengan air, dengan tanah, dengan baru yang terakhir dengan sabun. Bisa tegaskan untuk panjenengan semuanya, jangan ragu untuk selalu datang kalau ada keluhan. Saya tidak punya uang, malu tiap hari ke tempat jenengan Gus. Saya tidak cari uang. Sama tidak datang, tidak bawa apa-apa pun juga tidak apa-apa. Yang penting nanti bawa KTP itu saja. Untuk apa? Untuk administratif. Kita ini setiap ada tamu yang datang, laporan ke desa. Berapa tamunya, dari mana, itu harus ada laporannya. Jadi jenengan datang, yang sudah datang ke sini minimal 7 kali ke sini. Kalau yang jauh bagaimana? Yang jauh saya minta untuk komunikasinya tetap jalan, seperti yang berada di Malaysia, yang berada di Kalimantan, sampai orangnya berasa nyaman. Nanti komunikasi dengan kami, oh ini begini, nanti di rumah dilakukan ini, disediakan ini, disediakan airnya, nanti kita doakan dari sini. Terus harus tetap terus berjalan. Kalau yang berobat sendiri nggak sabar atau nggak tenanan, bagaimana dengan yang melakukan gitu. Dan semuanya harus dibarengi dengan ketekunan dan kesabaran gitu. Jadi beberapa penyakit itu memang menjadi sebab agar kita itu lebih dekat kepada Allah. Mungkin kita sehatnya lupa kepada Allah, maka dikasih sakit supaya lebih dekat kepada Allah. Istri kita sakit supaya kita lebih sayang kepada istri kita. Anak kita sakit supaya kita menjadi sebenar-benarnya orang tua yang sebenar-benarnya, menjadi orang tua yang sabar. Mungkin ibu kita sakit supaya kita itu bisa berbakti ke ibu kita, mumpung masih ada gitu loh. Jadi jangan jadikan penyakit itu sebagai sebuah beban. Kalau jadi beban tambah sakit. Jadikan sebuah penyakit itu sebagai pembersihan, sebagai pendekatan kita kepada Allah. Jangan dipikir saya tidak pernah sakit. Saya itu sebenarnya hampir setiap waktu sakit, cuman saya nikmati saja gitu. Saya nikmati saja karena apa? Karena memang hidup di dunia ini tidak lepas, yang pertama adalah ujian dari Allah. Wes toh, orang apapun selama hidup di dunia ini pasti diuji. Yang kaya diuji dengan kekayaannya, yang miskin diuji dengan kemiskinannya, yang kerja diuji dengan pekerjaannya. Nggak ada satu persatu orang. Presiden aja tanya, pasti ada ujiannya. Saya nggak punya, dulu diuji dengan ketidakpunyaan saya.
Sekarang saya punya pun diuji dengan kepunyaan saya. Tidak punya istri diuji dengan ketidakpunyaan istri, bingung. Udah punya istri ya diuji dengan istrinya rewel. Nggak punya anak ya diuji dengan ketidakpunyaan. Punya anak ya anaknya ya yang uji. Karena memang orang hidup itu adalah ujian. Dinikmati mawon. Kalau nggak dinikmati nggak enak. Tapi nggak punya anak repot. Sampai orang-orang tuh yang pengen punya anak berbagai cara dilakukan supaya punya anak. Yang sudah punya anak ya bingung, anaknya nuangi sakit gitu ya kan, nggak punya pekerjaan pengen punya pekerjaan ya repot gitu. Bukan semuanya orang hidup itu diuji. Hidup itu memang adalah ujian. Semua orang itu diuji. Jangan kan dengan saya pun ya diuji dengan berbagai macam hal. Yang penting sabar dengan ujian tersebut dan jangan sampai lepas dari memegang tali Allah. Itu saja, nggih. Nggih, paham ya? Monggo sekarang yang mampu berdiri silakan berdiri dan ikuti bacaan yang saya baca. Yang mampu saja, yang tidak sakit, yang mampu berdiri silakan untuk berdiri. Yang mampu berdiri silakan untuk berdiri. Diberikan kantong kresek untuk saudara kita dan sediakan air putih juga di tangannya, tangan kanannya atau di sampingnya. Ya. Yang pertama, panjenengan harus yakin dengan kekuasaan Allah. Kita itu hidup dihidupkan oleh Allah. Kita itu ada karena diadakan oleh Allah. Dan kita ini bisa kuat karena dikuatkan oleh Allah. Bahkan kita sehat ini disehatkan oleh Allah. Yang kedua, yakin kalau Al-Quran itu adalah syifa. Al-Quran itu adalah obat. Dan yang ketiga, ikuti bacaan yang saya baca. Rasakan asma Allah mengalir di dalam tubuh panjenengan. Ikuti saya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin nuriz zati wa siri sari fi sairil asma'i wa shifati 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 wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, saya memohon ridha dan maunah-Mu ya Allah apabila di dalam diri saya, keluarga saya, usaha saya ada gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri, keluarga dan usaha saya. Saya memohon ya Allah dengan izin dan ridha-Mu, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hilangkanlah ya Allah semua gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri, keluarga dan usaha saya. Gangguan yang disebabkan oleh nasab, tempat maupun maksiat, ikatan yang dilakukan oleh orang sebelum saya atau oleh saya sendiri maupun oleh orang lain, penyakit yang disebabkan oleh ain, ketampelan maupun sihir. Dengan izin dan ridha-Mu, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, saya memohon ya Allah, hilangkanlah semua gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri, keluarga dan usaha saya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun. Wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم. Penyakit ibu ini karena ketempelan. Jadi ini nanti diruqyah dulu, siapkan kunirnya ya. Bacakan bismillah, alhamdulillah. Setelah itu bacakan sholawatnya, berdoa kepada Allah, ditutup dengan nama amruhu. Siapkan daun bidara dan kunir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul. Separuh badannya, kepala sebelah kanan ini ya, yang sebelah sininya. Ya, dirikat dulu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid Mama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam Bagian titik akhirnya sini masih ada sekitar 4 sini, sama di sini itu beliau masih ada 3. Terus di bagian titik sini sama depan sini. Jadi 1, 2, 3, 4 di sininya ya, di sini. Yang pas. Iya, yang bagian ini ya. 4 titik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam Siapkan kunir ya. Berikan sudah kunir. Aku salah, cekis bocah
lagi, Wan. Aku salah. Pengen dapat bojo lagi. Tapi aku aja kamu langsung aja kamu aja kamu nggak penting. Jangan takut sama saya. Takut sama Allah. Jangan takut sama saya. Apa aku kamu langsung mencari tapi aku tuh kamu nggak penting. Kamu ada di rumahnya toh? Kamu ditempatkan di mana? Di atas pintu seperti itu pintunya. Ada empat. Nah, ini jadi tumbal, satu keluarga satu, tapi suaminya tidak. Yang satunya kakaknya. Aku takut kamu tidak. Jangan takut sama saya. Takut sama Allah. Kenapa kok suaminya mau orangnya ini mau kebunuh, suaminya diambil? Aku jadikan suami aku iri sama orang ini. Iri kenapa? Dia nggak tahu kan. Pengen merebut suaminya. Terus ini mau jadiin tumbal. Iya. Jangan takut sama saya, takut sama Allah. Kalau kamu takut sama Allah, semuanya nanti takut sama kamu. Gak akan ada masalah sama kamu. Kalau kamu takut sama saya, percuma. Udah berapa lama kamu ganggu keluarga ini? Gak kasihan tak? Sifat aku Sekarang kamu di sini masih mau ganggu warga ini. Saya bakar kamu nanti. Jangan bilang enggak. Kamu di sini bilang enggak. Di rumah masih gangguin warga ini kamu. Di depan saya kamu bilang enggak. Kamu di sini bilang enggak ganggu. Nanti sampai rumah kamu ganggu lagi orang ini. Setiap hari aku lihat orang ini. Dosa, nyakitin orang itu dosa. Nyakitin orang itu dosa. Aku ingin suaminya. Ada yang lain banyak. Laki nggak cuma satu. Laki itu nggak cuma satu. Jangan rebut suami orang, itu namanya ngerusak pagar rahayu. Mau nggak kamu kalau dirayu diganggu orang? Kalau nggak mau diganggu jangan gangguin orang. Kamu sama saya nggak mau diganggu, tapi kamu gangguin orang. Ayo kalau gangguin orang buat apa? Ayo kalau gangguin orang buat apa? Kamu tetangganya ini. Tapi jauh. Tapi aku kalau lihat ini bahagia aku. Gak senang lihat orang lain bahagia. Kamu kalau dia di sini masih mengganggu, mau saya antem kamu? Kalau lihat dia masih. Ini kalau kasih tahu. Tak kembalikan ke kamu sendiri nanti apa yang kamu lakuin itu. Aku punya anak satu masih kecil. Kalau aku mati nanti gimana? Ya, makanya jangan gangguin orang kalau gak mau ganggu. Kok kasih tahu? Kalau gak mau ganggu itu jangan gangguin orang. Ini kok ganggu jangan gangguin orang. Kamu itu gak mau diganggu tapi gangguin orang. Potong kepalamu nanti malah nanti. Satu laginya. Aku ingin mbak ini cacat seumur hidupnya, gila, stres. Aku pengen dia itu stres. Kamu nanti yang stres sendiri itu. Kamu nanti yang stres. Tapi mbak ini sudah separuh sudah aku kuasai. Kamu bawa kemana sukmanya ini? Kamu taruh di mana sukmanya ini? Di atas pintu itu. Kayak itu pintunya.
dolim sama orang kamu itu. Kasihan orang juga. Jangan semena-mena kamu, jangan mentang-mentang punya pendiam ilmu. ya, orang ini pendiam, makanya kalau ditanya ya jawab, jangan diam aja gitu. Emang kalau diam kenapa? Nggak apa-apa. Kamu masalah? Sudah wataknya pendiam tapi Kamu sekarang dari sini masih mau gangguin mbaknya ini? Takut tapi kalau dari rumah kamu ganggu. anak ini cuma satu, sendirian, nggak punya apa-apa, nggak punya pegangan. Jadi kalau masuk itu cepat. Yang mau ganggu ini banyak, mau nyalakan orang ini banyak. Semuanya karena satu iri. Aku iri. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Apa meningin? sayyidina Muhammad wa ala Rasa bojoku yo rasa karena aku rasa jadi nek orang ini merasa tik aku ya aduh digomong ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dulurku kalau tinggal juga aku dia mau melu-melu tok. Gor-gornya serakah kowe gak tuh. Kayak ngelani dijenggas. Serakah kowe iki. Aku ora kok dumi bondongmu. Masane lho, iki bondone tunggalku kok PKP. Aku jadi bocah-bocah kowe ganggu, kowe tak jenggas wan. Rezeki itu Allah yang ngatur. Enggak bisa diireni. Bocah iki lho. Rezekine iki panggah ngono ae diomongne jare. Rezeki itu Allah yang ngatur. Jangan iri dengan rezeki orang. Orang lain sukses, kamu iri. Kamu sengsara-sengsara sendiri karena kelakuan kamu. Kamu tuh bersyukur sama Allah gitu loh. Nggak usah iri dengan rezeki orang. Ya memang sudah rezekinya beliau ini. Kok kamu iri? Tapi bocah iki loh, serakah. Itu emang rezekinya beliau, serakah di mananya? Beliau dikasih, kok kamu itu bilang serakah? Yang aslinya serakah itu kamu sendiri. Kok nyalain orang iya. Serakah aku biar tuh kan anu saya juga sudah aku tak kakai dhewe. Gak usah ngomong orang lain serakah kalau kamu sendiri serakah. Mau sukma kamu tak tahan dari sini, kamu gila malah nanti. Aku wis tuwek kok. Tua mikir sudah tua itu. Jangan malah dolimin orang, mentang-mentang punya ilmu sandat kamu. Semau kamu sendiri kamu. Saya tadi dhewe bocah iki bedino, ora bedino bentah, ora mau bersali tak jenggas tak jam. Kok ora mau kayane apa. Kamu berani sama saya? Berani kamu sama saya? Saya gantinya mbaknya ini. Kalau kamu mau nantang saya, jangan gangguin mbaknya ini. Orang udah nggak punya apa-apa, orang udah kayak gini masih kamu gangguin juga. Punya otak enggak sih? Punya hati apa enggak kamu itu? Oh ya jangan begitulah. Punya rasa kasihan sedikit gitu loh. Bocah iki atuh. Rezekine ngapa lho bocah iki panggang ngene iki. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku jalan sepuro jaga pulau saraku. Kalau kamu benar-benar minta maaf pun kepada Allah, jangan kepada saya. Jangan gangguin mbaknya ini lagi. Santet bocah iki sekadung tak santet bensasi bentino ana mentahun. Nanti bocah iki kaya ngene stres. Tak santet iki aku beneran duwe ilmu dhewe. Apa yang mulai suara bocah iki? So, bawa aja ini rompi saya, biar untuk perlindungannya ya. Pakai nanti kasih minyaknya. Pakai ini saya sorban saya. Allah Allah
Allah, 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 Samad lam yalid wa lam yulad. Allah, 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 Allah. Sering pusing di sininya, sering pusing di kepalanya. Pikirannya harus senang ya, ya. Jangan mudah marah ya, jangan mudah was-was, jangan bingungan ya. Perbanyak zikir, nggih. Kalau malam diusahakan mandi ya, jam sebelum sholat subuh ya. Kalau halangan mandi malam. Enggak, cukup dibasuhkan saja, dibasuhkan ya. Diusahakan 41 hari jangan putus ya. Nanti kalau maunya datang bulan, diusapkan saja kepalanya ketika jam 3 itu. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Nanti mau saya kirim ke Amerika ini. Ini. Dulu dapat dari kiai saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillah jalani cakama kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun. Tadi satipta ning la ilaha illallah Rasulullah. Mari karena Gusti Allah, mari karena Gusti Allah, mergo kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Duduk aja, duduk. Ibu enggak boleh terlalu banyak mikir ya. Harus happy ya. Nanti ke dalam. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini gampang bingung ya? Gampang bingung ini. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Bismillahirrahmanirrahim. Tak apa-apa, pinter. Tak apa-apa, pinter. Wah, serasukan. Pegang ibunya ini. Allah. Nanti duduk langsung dirukyah dulu ini ya. Ini perutnya, dari perut terus ke kepala. Sering lihat hantu penampakan gitu. Ini dari perut terus ke kepala sini. Harus banyak-banyak ingat kepada Allah nggih. Ya, pinter kok. Amit ya, Bu. Ini di bagian kaki, gangguannya dari tanah, dari tanah. Jadi banyak yang dari dalam tanah ini. Ruqyah dulu 7 kali ini ya. Siapkan kunir. Ini sebenarnya gangguannya, mohon maaf karena dosa masa lalu, ada beberapa
orang yang nggak ridho dengan beliau sehingga jadi penyakit dalam diri beliau, nanti dimintakan ampun dulu kepada Allah, lalu nanti lakukan sedekah seikhlasnya ke 40 atau ke kanan kiri aja samping rumah ya, sedekah ya.